Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita pada siang ini. Hari ini tanggal 5 April 20 atau 2026 pada hari Minggu Pahing. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 5 April ini, juga kepada saudara-saudara yang lain yang lahir sebelum tanggal 5 April ini. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelimpahan rezeki kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, khususnya kepada saudara-saudara yang lahir pada hari ini atau pada tanggal 5 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kita di dalam mentadabburi Al-Quran ini. Baiklah, kita melanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawabau qawmihi illa an qalu tuluhu aw khariquhu fa anzalullahu minan nar inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Wa qala inna ma taqadtum min dunillahi awsyana ma wadata bainikum fil hayati dunya summa yaumal qiyamati furu ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'do wa ma'wakumun naru wa malakum min nasirin fa'amana lahu latum wa qala inni muhazirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa ja'alna fid duriyatihin nubuwata wal kitaba wa ayah wa atainahu ajrahu fid dunya
wa innahu fil akhirati lamina sholihin. Waludong idh qala liqaumihi innakum lata'tunnal fahisah ma syabaqakum biha min ahadim minal alamin. A'innakum lata'tunar rizala wa ta'ta'una syabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jahaba qaumihi illa an qulu tina bi adabillahi in kunta minas shadiqin. Qala rabbin syurni alal qaumil mufsidin. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan saya ulangi lagi, maka tiada lain jawaban kaumnya ialah bahwa mereka berkata, bunuhlah dia atau bakarlah dia. Tetapi Allah menyelamatkan dia dari api. Sesungguhnya dalam itu adalah tanda bukti bagi kaum yang beriman. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu hanya mengambil berhala di luar Allah untuk menggalang persaudaraan di antara kamu dalam kehidupan dunia. Lalu pada hari kiamat, sebagian kamu akan mengafiri sebagian yang lain. Dan sebagian kamu akan melaknati sebagian yang lain. Dan tempat tinggal kamu ialah neraka. Dan kamu tidak mempunyai penolong. Maka Lut beriman kepadanya. Dan ia atau Ibrahim berkata, aku hijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub dan kaum kami, dan kami karuniakan kepada keturunannya kenabian dan kitab. Dan kami berikan kepadanya ganjaran di dunia, dan di akhirat ia masuk golongan orang soleh.
Dan kami mengutus Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu menjalankan perbuatan keji yang belum pernah dijalankan oleh seseorang di antara kalian bangsa, di antara sekalian bangsa. Mengapa kamu mendatangi laki-laki dan membegal di jalan dan mengerjakan kejahatan di tempat-tempat pertemuan? Tetapi jawaban kaumnya tiada lain hanyalah bahwa mereka berkata, datangkanlah siksaan Allah kepada kami jika engkau golongan orang yang tulus. Ia atau Lut berkata, Tuhanku, tolonglah aku mengalahkan kaum yang berbuat kejahatan. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna dari surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 24. Sebagaimana diuraikan di dalam surat nomor 21 ayatnya 69, di sini pun tidak diuraikan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar dimasukkan dalam api. Sebaliknya, rencana mereka ialah bahwa Nabi Ibrahim hendak dibunuh atau dibakar. Oleh sebab itu kata Allah menyelamatkan dia dari api hanyalah berarti menyelamatkan atau penyelamatan dari rencana hendak dibakarnya Nabi Ibrahim. Penjelasan pada ayat 26. Kata-kata aku hijrah kepada Tuhanku mengandung arti bahwa Nabi Ibrahim hijrah ke lain negara yang beliau disuruh oleh Allah supaya hijrah ke situ. Ini diuraikan lebih jelas lagi di dalam surat nomor 19 ayatnya 48 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku akan menyingkir dari kamu. Lalu disusul dengan surat 19 ayatnya 49 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala ia menyingkir dari mereka, ini membuat
persoalan bertambah terang lagi, yakni bahwa diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api ini terjadi karena beliau hijrah ke lain negeri, ke lain negara. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 29. Ada 3 macam kejahatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, yaitu yang pertama, tindak pidana yang tidak wajar. Yang kedua, membegal. Dan yang ketiga, melakukan kejahatan di tempat-tempat pertemuan. Oleh sebab itu keliru sekali jika diterangkan bahwa semua kejadian yang berhubungan dengan sejarah Nabi Lut hanyalah tindak pidana yang tidak wajar saja sebagai satu-satunya kejahatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Menurut seorang mufasir, kata qat'us sabil berarti perbuatan membegal yang dilakukan dengan membunuh orang dan merampas harta miliknya. Populernya disebut sebagai merampok. Di belakang kata-kata taqta'una sabil, seorang mufasir lain memberikan keterangan sebagai berikut. Pekerjaan mereka membunuh orang-orang yang berlalu dan merampas harta miliknya. Jadi para mufasir yang lain juga memberikan keterangan yang seperti itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada kali ini, dan kita sambung lagi pada tadabbur yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.